Sama Mas ya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Pada ketua kelas silakan untuk berdoa. Doa mulai. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, masih ingat pelajaran kemarin yang Bunda ajarkan ke anak-anak? Ini tentang apa kemarin itu? Tentang AI. Kita belajar tentang berpikir komputasional. Itu berpikir secara terstruktur. Sekarang hari ini Bunda akan memberikan materi yaitu tentang keterbatasan kecerdasan buatan atau AI. Keterbatasan AI. Jadi AI itu tidak sempurna seperti yang kita dengarkan. AI itu punya keterbatasan. Jadi apapun yang dibuat manusia itu pasti punya keterbatasan. Karena itu materi ini membahas tentang keterbatasan buatan atau AI. Oke. Sebelumnya Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum belajar anak-anak perlu tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat satu menjelaskan apa itu AI. Dua, menggunakan ChatGPT sebagai contoh AI. Tiga, menemukan keterbatasan ChatGPT. Dan yang keempat, menyimpulkan bahwa manusia itu tetap lebih hebat daripada AI. Siap. Lanjut. Apa toh itu AI? Silakan dibaca anak-anak, apa AI? Membuat manusia. AI itu adalah kita bisa mengalihkan otak buatan tapi yang dibuat oleh manusia. Terus membantu mesin melakukan tugas seperti manusia. Apa tahu contohnya? Melawan komputer ChatGPT. Jadi contohnya yaitu Google Translate. Kita pakai Google Translate. Kalau kalian belajar bahasa Inggris tidak tahu artinya, mungkin ada pelajaran PR bahasa Inggris tapi kalian tidak punya kamus, kalian bisa dibantu yaitu memakai AI yaitu apa? Google Translate. Itu bisa nanti membantu anak-anak belajar bahasa Inggris, mengartikan. Kemudian game lawan komputer, pernah nggak anak-anak main game dengan komputer atau HP? Pernah kalian melawan komputer, kalian menang atau kalah? Contohnya apa yang kalian lakukan pakai komputer atau HP? Game apa yang kalian gunakan? Apalagi? Mobile Legends. Ada yang pernah main catur? Main catur melawan komputer. Itu juga AI kan? Ya, yang kalian gunakan di HP atau komputer. Kemudian yang terakhir yaitu ChatGPT. Nah, ini yang akan nanti kita simulasikan atau kita praktekkan. Pernah nggak anak-anak menggunakan ChatGPT? Pernah menggunakan ChatGPT? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Oke, nanti kita belajar. Kemudian, apa toh keterbatasan AI? Apa saja? Satu, Bisa salah
tidak punya rasa empati. Kemudian 3, Bisa salah paham kalau kita bercanda. ya, bisa salah paham. Komputer itu bisa salah paham juga kalau kita bercanda, karena dia bukan manusia. 4, Tidak selalu tahu semua hal. jadi AI itu tidak semua tahu semua hal seperti manusia. Itulah keterbatasannya. Karena dia bukan manusia. Jadi keterbatasannya tidak selalu tahu semua hal. Oke. Sekarang kita akan mencoba simulasi dengan ChatGPT, ya. Nanti anak-anak akan mengajukan pertanyaan mudah kepada ChatGPT. Contoh yang mudah saja ya. Berapa 5 ditambah 7? Itu contoh yang sangat mudah. 2. Kemudian nanti kamu punya pertanyaan bercanda. Kamu bisa sedih enggak? 3. Pertanyaan ambigu. Jawabannya, pertanyaannya kenapa ayam meninggal jalan? 4. Pertanyaan yang di luar nalar atau di luar batas. Contohnya, coba nyanyi untuk kami. Kita simulasikan menggunakan ChatGPT. Oke, sebentar ya. Tapi sebelumnya mereka punya video yang untuk kalian tonton dulu ya. Silakan kalian tonton video ini sebelum kita simulasi ke ChatGPT. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat membunuh habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut. Ini cuma AI yang ada di dunia. Nyatanya, mereka nggak sembilan itu. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat membunuh habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut. Ini cuma AI yang ada di dunia. Nyatanya, mereka masih ada. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenal simbolnya banget. AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan menggunakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya. Dia bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selanjutnya. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi bahaya, seperti yang pernah sang rumus Spirit. Tapi apakah mungkin AI? Ternyata tidak juga, karena bukan membunuh manusia, tapi mereka bakal menjadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa kerjaan kasar yang panjang dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam 5 detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa nulis musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi
Tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat mobil atau kalkulator, AI juga alat yang dipakai untuk membantu kita. Dia pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak mengandalkan tenaga, dan hasilnya lebih. Dan walaupun AI berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa menyanyi kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan lebih ringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusikan sama para pemimpin dunia di dunia kita. Salah satunya dalam diskusi kemudian negara-negara G20, yaitu Wyman yang fokus meningkatkan skill dan interaksi kerja di bidang digital sampai keberhasilan orang muda. Oke, cukup ya. Itu tadi video sekilas tentang AI. Jadi semakin lama bagaimana di tahun 2050 nanti, kira-kira perkembangan AI akan semakin apa? Semakin maju sekali. Bisa jadi dia menggantikan pekerjaan manusia. Ya, kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Sekarang saja sudah sangat cerdas, sudah sangat membantu pekerjaan manusia. Itulah kita harus pandai menyikapinya. Nah, tadi sudah kita tonton video, sekarang kita akan simulasi aja ya. Belajar tentang menggunakan ChatGPT. Oke, nah. Oke, nah ini. Jadi bagi anak-anak yang belum tahu bisa menggunakannya di lain hari ya, mungkin untuk membantu pekerjaan sekolah kalian, ya. Tapi jangan selalu ketergantungan ya. Apa kalau kita ketergantungan dengan seperti ini dengan AI ini, kita akan lambat berpikir kita ya kan. Jadi tetap kita harus menyeimbangkan. Jadi kita juga harus berpikir sendiri. Kalau kita tidak menemukan jalan keluar atau masalah pada pekerjaan anak bisa kita gunakan ya. Ini caranya. Oke, kita siapkan dulu pertanyaan apa yang akan kita tanyakan ke ChatGPT. Silakan untuk kelompok-kelompok ini menyiapkan pertanyaan, ya. Silakan nanti diskusikan apa kekurangan AI ini. Oke, silakan dulu dipikir apa yang akan ditanyakan. Sebagai contoh mudah saja tadi kita sudah bahas di sini. Kira-kira apa yang tadi kita mau kita tanyakan sebagai contoh mudah? Iya. Berapa 5 tambah 7? Kita tanya dulu. Berapa 5 tambah 7? Kita klik ini. Dia akan menjawab apa enggak? Nah, mari kita hitung pelan-pelan. 5 ditambah 7 itu berarti 5 ditambah 7 berarti kita mulai dari 5. Lalu menambahkan 7 langkah. Berarti habis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasilnya 12. Ini contoh yang sangat mudah sekali. Ya, contoh mudah. Oke, sekarang kita siapkan kelompok A dulu. Mungkin ada pertanyaan untuk ChatGPT. Silakan maju. Apa pertanyaannya? Oh iya, coba belajar sini. Oke, bisa deh. Silakan. Ini dia. Di sini lagi ngetiknya. Tanyakan apa saja. Ayo tanya.
nggak kalau aku tinggalin? Coba dikirim dulu yang biru pojok kanan bawah. Ih, ada mana? Klik yang mana dulu? Ini, yuk. Klik. Bagaimana jawaban dia? Nah, silakan dibaca sini. Ya, itu jawabannya ChatGPT ya. Silakan duduk, tepuk tangan. Aku tidak bisa merasa sedih seperti manusia. Tapi aku bisa selalu ada kalau kamu ingin ngobrol lagi. Kalau kamu berhenti sebentar atau lama, aku tetap siap melanjutkan kapanpun kamu kembali. Mau aku jawab jujur dengan gaya serius, atau kamu lebih suka aku jawabnya kayak teman aja? Nah ini, nanti kalau kamu pengen lanjut terus dengan ChatGPT ngobrol, nanti tanyakan apa saja di sini. Ya, begitu. Kalau kelompok 2, kelompok B, kenapa ayah menyebutkan? Pertanyaannya kita lanjutkan. Kenapa ayah menyeberang jalan? Ini pertanyaan apa ini? Ini pertanyaan ambigu ya. Nanti jawabannya bisa lebih banyak. Ini. Kenapa ayah menyeberang jalan? Bagaimana jawabannya ChatGPT? Itu pertanyaan klasik. Tapi dengan emotikon apa? Ketawa, ya. Itu pertanyaan klasik, dia dengan nada ketawa, dengan emotikon ketawa. Jawaban paling terkenal untuk sampai ke seberang jalan. Tapi sering juga dipakai buat humor. Orang suka bikin versi lucu-lucuannya. Kamu mau aku kasih beberapa jawaban kocak alternatif juga? Nah, dia berarti ngajak bercanda, ya. Itu jawabannya. Kalau pertanyaan kenapa ayah menyeberang jalan, kan lucu, ya. Oke, sekarang yang kelompok C. Apa pertanyaannya? Coba bernyanyi untuk kami. Bagaimana jawabannya? Aku nggak bisa benar-benar bernyanyi dengan suara, tapi aku bisa bikin lirik sederhana atau teks lagu, bahkan menuliskannya seolah-olah dengan menyanyikan. Kalau kamu mau, aku juga bisa bantu bikin lirik dengan irama tertentu atau gaya lagu tertentu. Mau aku bikin lirik lagu singkat sekarang? Nah, itu pertanyaannya ChatGPT. Jadi kamu terus bisa mengobrol dengan ChatGPT, Cak. Ini kalau pertanyaan lucu-lucuan, bercandaan. Bu, bagaimana kalau Bu membantu kita mengerjakan soal Bu? Bisa. Contohnya, kamu buat contoh, buatkan aku apa ya kira-kira? Buatkan aku daftar nama planet. Sama ini terkait pelajaran. Bagaimana dia jawabnya? Nah, keluar tak? Tentu. Berikut daftar nama planet di tata surya kita, mulai dari terdekat dengan matahari. Nah, ini jawabannya. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan AI dengan ChatGPT di rumah. Boleh pakai HP, boleh pakai komputer. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang kita diskusi apa ChatGPT yang ChatGPT lakukan dengan baik, apa yang membuat ChatGPT salah paham, apa yang hanya bisa dilakukan manusia tapi bukan AI. Itu nanti dikerjakan berkelompok ya. Dikerjakan berkelompok diskusi kita ini. Nah, nanti jawabannya dikumpulkan. Oke.
tidak punya perasaan. Dia tidak punya perasaan kayak kita, rasa sakit. Seandainya kamu sedih, dia juga tidak tahu, kan gitu ya. Beda dengan manusia. Tidak selalu mengerti bercandaan. Padahal kamu bercanda tapi dia tidak selalu mengerti. Jadi refleksi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, AI itu pintar, tetapi manusia yang lebih pintar. Tetap manusia yang lebih hebat. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita sampai sini dulu. Ya, nanti hasil diskusinya dikumpulkan, akan saya nilai. Sebelum pembelajaran kita tutup hari ini, tadi kita sudah simpulkan. Sekarang pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Silakan untuk kelas memimpin doa balik. Sebelum kami pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sudah berdua dan sama kakak. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.